turunan yang akan dibanggakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kita saat ini mengenang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insanul kamil. Manusia yang sempurna. Kesempurnaan beliau sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, al-bayyinatu rasulun min Allah. Bayyinah. Sebagian ulama menyatakan mukjizat. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi beliau adalah bagian daripada mukjizat tersebut. Kalau dinyatakan para nabi-nabi terdahulu memiliki mukjizat, tapi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagi hanya memberikan atau memiliki mukjizat, pribadi beliau, diri beliau adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan di dalam muka bumi ini. Karena itu, gambaran tentang wujud pribadi beliau berbeda dengan semua wujud yang ada. Manusia yang diciptakan Allah begitu banyaknya. Tapi ketika disebutkan tentang bagian-bagian daripada tubuh baginda Nabi kita Muhammad SAW, semuanya tidak mampu untuk mengungkapkan. Mereka menyebutkan hidungnya beliau sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan mulut beliau, mata beliau, bahkan rambut dan semua anggota tubuh beliau. Bagian-bagian yang tidak mungkin akan orang mampu untuk menggambarkannya. Itulah Al-Habib Ali menyatakan, "Falaysa syabihu hadha sayyida fi khalqihi wa khuluqihi bashar." Tidak ada manusia yang menyerupai beliau. Masyiral hadirin rahimakumullah. Tiba-tiba ada orang yang menyamakan beliau dengan manusia biasa. Janganlah heran. Dari dahulu sudah disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang kufar, Fir'aun pernah menyatakan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam datang kepada beliau. Fir'aun datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan saudaranya Harun alaihissalam datang kepada Fir'aun menyatakan dakwah beliau. Lalu apa yang dinyatakan oleh Fir'aun? Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Fir'aun menyatakan, apakah kami harus beriman dengan manusia seperti kami juga, sedangkan kaumnya menyembah dan mengabdi kepada kami. Fir'aun yang menyamakan Rasul utusan Allah dengan manusia biasa. Kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam juga pernah menyatakan, Allah sebutkan dalam suratul Mu'minun, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Kaum Nabi Allah Nuh yang mereka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah semua karena kekafirannya. Karena mereka congkak dan melecehkan Nabi Allah Nuh, mereka pernah menyatakan, engkau tidak ada seperti melainkan manusia seperti kami juga. Enggak ada keinginan kau hanya untuk engkau diangkat, dimuliakan, diagungkan. Masyiral hadirin rahimakumullah. Demikian nabi-nabi yang lain juga. Nabi Allah Syuaib pun menghadapi kaum seperti itu juga. Wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka liminal kadzibin. Itu kaumnya Nabi Allah Syuaib pernah menyatakan, engkau tidak ada lain melainkan manusia seperti kami juga. Masyiral hadirin rahimakumullah. Terkadang masih ada orang yang memiliki atau menyatakan, mengungkapkan dengan dalil, mereka nyatakan, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, aku adalah manusia serupa kalian. Mereka terhenti pada kalimat ayat ini. Allah memerintahkan untuk Rasul menyatakan, aku adalah manusia seperti kalian, serupa kalian. Tapi masih berlanjut, yuha ilayya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Tidak mendapatkan wahyu melainkan manusia pilihan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya yang mendapatkan wahyu bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka menyatakan keunggulan, keistimewaan karena mendapatkan wahyu, bahkan Nabi SAW di atas semua itu. Bukankah Allah pernah berfirman menunjukkan agungnya baginda Nabi kita Muhammad SAW? Allah nyatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yang membaiat, yang menjabat tangan Nabi Muhammad SAW, mereka membaiat Nabi, menjabat tangan Nabi kita Muhammad, tapi Allah nyatakan membaiat Allah. Seandainya ayat ini turun untuk selain orang Kristen atau Nasara, mereka bakal menjadikan dalil. Bukankah kami memiliki dalil bukti ayat bahwasanya Nabi Isa itu ketika yang menjabat tangannya dia adalah anak Tuhan. Tapi ayat ini tidak turun kepada Nabi Allah Isa. Turunnya hanya untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Membaiat beliau bagaikan membaiat Allah. Alangkah tingginya agungan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang sering kita dengar, menyatakan innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak turun kepada lainnya. Malaikat semuanya bersolawat sama Nabi Muhammad. Bahkan Allah senantiasa bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah sebagai penutup sedikit saya katakan, ada orang yang datang pada guru kami Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani rahimahullah. Orang ini datang dengan kebodohannya bertanya, "Ma fa'alallahu al-an?" Allah saat ini lagi berbuat apa? Yang ditanya Allah lagi buat apa atau mengerjakan apa? Masya Allah. La yas'alu amma yaf'alu hum yas'alun. Manusia tidak boleh bertanya tentang Allah. Apa yang kita yang bakal ditanya Allah kelak. Persiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Dari semua langkah kita, gerak-gerik kita, omongan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semua bakal ditanya oleh Allah. Tapi orang ini bertanya apa yang dilakukan Allah saat ini. Kita kenal guru kita itu sangat tegas dan keras. Tapi di saat itu dinyatakan beliau melihat orang ini. Lalu beliau jawab, Innallaha wa malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sedang bersolawat. Orang ini bertanya mungkin karena kebodohan atau ingin tahu. Intinya ketika dijelaskan Allah bersolawat, dia meminta dalil. Sekarang ini banyak kalau ada sesuatu orang minta dalil. Walaupun dijelaskan dalil nanti gak paham-paham. Karena bukan orangnya untuk dijelaskan dalil. Tanya dalil. Dijelaskan dalilnya. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat. Dia malah protes. Yang saya tanya, sekarang ini Allah berbuat apa? Kenapa dalilnya innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi? Inilah petunjuk atau bukti menunjukkan orang ini tidak memahami. Kalau kita mengerti di dalam bahasa Arab itu ada 3 kata kerja. Fi'il amr, madhi, wal mudhari. Setiap kata kerja ini memiliki waktu dan saat untuk dipakai. Fi'il madhi untuk masa lalu, fi'il amr untuk yang akan datang. Lalu fi'il mudhari lil hali wal istiqbal, untuk sekarang dan yang akan datang. Sebagian ulama menyatakan yufidu makna al-istimrar, mengandung arti yang terus menerus. Jadi ketika kita lihat ayat ini yang dipakai fi'il apa? Fi'il mudhari. Artinya Allah bersolawat terus menerus, sekarang dan seterusnya. Pada siapa? Pada baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah beruntungnya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita sama-sama duduk di tempat sini saja sudah berapa kali insya Allah kita bersolawat. Tapi alangkah lebih beruntung lagi kalau solawat ini kita selalu wujudkan dengan lisan kita dan hati kita untuk kehidupan kita. Karena ini adalah sebab keberuntungan yang tiada tanda bandingnya. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, saat ini sama-sama kita bergembira merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga menghadiri akad nikah. Insyaallah majelis ini benar-benar membawakan keberuntungan bagi kita dunia dan akhirat kita semua. Insyaallah Allah berikan kekuatan terutama pada Habibana Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah sampaikan segala hajatnya. Allah SWT lindungi beliau, keluarga beliau, bahkan semua kelompok yang bersama-sama insyaallah dalam usaha dakwah dan mujahadah fisabilillah insyaallah. Allah SWT selalu mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.